Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam majlis ini. Kita sedikit belajar hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Bulughul Maram. Dan semoga kajian kita selalu diijabah amal ibadah berpada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita masih seputar hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak-akhlak yang mulia. Di pertemuan yang lalu kita sudah sempat membahas beberapa akhlak-akhlak yang mulia, dan di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak yang mulia. Bapak Ibu rahimakumullah, kita langsung saja masuk hadis yang ke-6 pada subbab ini, yang ke-7 langsung. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-haya'u minal iman, sifat malu itu bagian daripada iman. Muttafaqun alaih. Hadis yang kedua dengan topik yang sama. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwwatil ula, sesungguhnya perkataan Nabi yang diketahui oleh manusia adalah ilam tastahi fasna ma syi'ta, apabila kamu tidak punya malu, fasna ma syi'ta, maka lakukanlah apa saja yang kamu inginkan. Akhrajahu Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari. Bapak Ibu rahimakumullah, akhlak mulia yang berikutnya yang akan kita bahas adalah al-haya'u, malu, sifat malu. Malu ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagian dari tanda keimanan. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa iman itu bertingkat, iman itu ada level-levelnya. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sittun aw sab'una syu'batan. Iman itu ada 60 atau 70 cabang, kata Rasulullah. Jadi iman itu ada 60 sampai 70
cabang, bagian. Fa'afdaluha adapun iman dan beriman yang paling tinggi, yang paling fundamental kepada Rasulullah ialah qaulu la ilaha illallah, ialah keyakinan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keimanan yang paling fundamental. Kemudian adapun tingkatan iman yang paling rendah kata Rasulullah, imatatul adza 'anil tariq, ialah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu kata Rasulullah syu'batun minal iman, adalah bagian daripada keimanan. Jadi kita tidak memiliki sifat malu dalam pengertian malu untuk melakukan kemaksiatan dan dosa. Itu maknanya apa itu? Malu melakukan sesuatu yang tidak pantas, malu melakukan sesuatu yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan malu melakukan kebaikan, itu malu yang kurang pas. Jadi malu berbuat baik. Katanya sempat ada juga orang kalau baru taubat itu malu jemaah di masjid katanya. Betul atau tidak? Katanya begitu. Jadi ada orang baru taubat, kemudian dia merasa malu untuk sholat berjamaah di masjid. Awal-awal katanya seperti itu, tapi lambat laun alhamdulillah, walaupun mungkin masa lalunya gelap, tetapi tetap menghilangkan rasa malu yang kurang pas seperti itu. Ada atau tidak Bapak Ibu ya? Kadang kita sempat kan ya, punya malu seperti itu. Tetapi malu yang maksud dalam hadis ini tentunya itu tadi, malu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malu berbuat sesuatu yang tidak pantas. Bahkan dalam hadis yang ketujuh itu, perkataan yang sudah dikenal oleh seseorang atau wasiat yang sering disampaikan oleh para nabi dan rasul sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ialah wasiat untuk selalu bersifat malu. Artinya pesan untuk memiliki sifat malu ini bukan wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, tetapi juga merupakan wasiat yang pernah disampaikan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ini saking pentingnya memiliki sifat malu. Jadi sekarang kadang-kadang mengulang kembali malu pakai hijab, takut dikatakan Allah ikut, atau takut dikatakan intoleran, takut dikatakan tidak modern dan seterusnya, sehingga dia malu untuk berhijab. Malu menampilkan identitasnya sebagai seorang muslim. Ada juga seperti itu. Ada juga jabatan malu dan seterusnya. Jadi hal-hal yang menjadi simbol seorang muslim, dia merasa malu. Jadi tidak pede itu ya. Tidak pede menampilkan statusnya sebagai seorang muslim. Ini malu yang kurang tepat atau bahkan salah lagi. Jadi sekalipun malu itu merupakan bagian daripada iman, tetapi tetap kita perjelas yang dimaksud malu sebagai daripada iman itu ketika kita malu untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas, malu untuk melakukan hal-hal
adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makhluk yang sebagian daripada iman. Bapak Ibu rahimahullah, kita lanjutkan hadis yang ke-8. Itu selesai sudah tentang sifat makhluk. Sekarang kita masuk hadis yang ke-8. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, ini cukup panjang hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minil dha'if. Wa fi kulli khairun. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, walaupun kedua-duanya merupakan orang yang baik, walaupun kedua-duanya adalah baik. Ini potongan hadisnya, nanti kita lanjutkan. Kata Rasulullah SAW, orang mukmin yang kuat itu lebih baik, lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Maksudnya adalah orang yang imannya kuat itu lebih Allah cintai daripada orang yang imannya lemah. Ini pendapat yang masyhur ya. Walaupun ada orang yang mengatakan orang mukmin yang kuat secara fisik katanya lebih baik daripada orang mukmin yang lemah secara fisik, itu tidak pas juga pengertiannya. Jadi yang dimaksud di sini adalah orang yang kuat imannya itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Sakit-sakitan. Gọi hai đứa cái lò tôi không đặt được đâu.
Gendong yang ini kancane. Aduh, kayak putih enak. Tadi setelah mati. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi tadi kata Rasulullah SAW, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Maksudnya orang yang imannya kuat itu lebih baik, lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang imannya lemah. Walaupun kedua-duanya baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang mukmin yang imannya kuat, bahkan sekalipun orang mukmin yang imannya lemah, itu baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tentunya lebih utama, lebih dicintai lagi ketika ada seseorang yang imannya itu kuat. Itu maksudnya sama-sama baik. Di selama ada orang yang mengatakan keimanan, dia beriman, itu baik. Tentunya ada dalamnya. Semakin kuat keimanannya, semakin baik dalam pandangan Allah, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kuat imannya. Dan memang banyak Ibu rahimahullah, Allah menceritakan atau membandingkan orang-orang yang imannya kuat dan orang-orang yang imannya masih lemah. Misalkan Allah sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim surah An-Nisa surah keempat ayat ke-95. Di situ Allah menyebutkan bahwa tidak sama orang yang berjuang, orang mukmin yang berjuang berjihad di jalan Allah dan orang mukmin yang duduk di rumahnya karena sakit, karena udzur. Termasuk yang tidak karena udzur. Allah menyebutkan Fadzalallahu mujahidin, Allah memuliakan orang mukmin yang berjihad di jalan Allah melebihi orang mukmin yang duduk di rumah yang tidak berjihad. Tapi Allah melanjutkan
wa kullu wa'adallahu husna, tetapi kedua-duanya sama-sama baik. Itu maksudnya. Tetapi tentunya tingkat keutamanya berbeda. Sama-sama baik, tapi tingkat keutamanya berbeda. Misalkan juga Allah sebutkan di surah yang lain, surah Al-Hadid, surah ke-57 ayat ke-10. Di situ Allah menceritakan tentang orang-orang mukmin yang bersedekah, berinfak sebelum Fathu Mekah, dan orang-orang yang bersedekah setelah Fathu Mekah. Gampangnya begini kan. Jadi Allah itu membandingkan orang-orang yang bersedekah ketika Islam masih lemah dan orang yang bersedekah ketika Islam sudah jaya. Tapi Allah katakan tidak sama kata Allah. Infak yang dikeluarkan oleh orang-orang ketika Islam masih lemah dan sedekah yang dikeluarkan oleh orang ketika Islam sudah jaya. Tetapi Allah berhasil mengatakan kedua-duanya kedua-duanya baik, tetapi tentunya tingkat utamanya berbeda. Sama-sama baik, tetapi tingkat utamanya berbeda. Ini sama, dan makanya sahabat-sahabat Nabi yang top itu ya, itu adalah sahabat-sahabat Nabi yang keimanannya muncul ketika masa-masa sulit. Abu Bakar, dia beriman ketika Nabi masih nelongsor dan kutip ya. Ali beriman kepada Rasulullah ketika Rasulullah masih sulit. Utsman sama Umar juga sama. Masuk Islam ketika saat itu Islam masih dalam keadaan sulit. Nah itu jauh tentunya keimanan yang muncul ketika itu tentunya lebih utama dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada keimanan yang muncul setelah kejayaan Islam, walaupun kedua-duanya baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu kalimat pertama dari Rasulullah Muhammad SAW. Pada intinya, ketika kita memiliki iman yang kuat baik dalam pandangan Allah, bahkan ketika ada di antara manusia yang imannya masih lemah, itu juga baik dalam pandangan Allah, tapi tentunya tingkatan atau utamanya berbeda. Makanya dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, Allah sebutkan di surah Al-An'am ayat 132 dan surah Al-Ahqaf ayat 19. Kata Allah, dan setiap orang itu memiliki derajat sesuai amal yang mereka lakukan. Walikulli darajatun mimma 'amilu, dan setiap manusia memiliki derajat keutamaan sesuai dengan amal perbuatan yang mereka lakukan. Bapak Ibu rahimahullah, kemudian kita lanjutkan potongan hadis dari Rasulullah. Kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Berusahalah kamu untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu merasa lemah. Jadi kata Rasulullah Muhammad SAW, kita diminta oleh Rasulullah untuk selalu melakukan sesuatu yang bermanfaat baik dalam urusan dunia dan lebih dalam urusan akhirat. Lebih keras,
Rasulullah? Lebih-lebih urusan akhirat. Jadi kita melakukan sesuatu yang bermanfaat, jangan sampai waktu kita digunakan untuk melakukan hal-hal yang sia-sia, apalagi hal-hal yang mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan hal-hal yang bermanfaat. Ingat, yang dimaksud bermanfaat di sini selama tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibu ya. Karena ada juga di barat gitu ya. Di barat itu sedikit cerita ada namanya aliran pragmatisme. Pragmatisme itu suatu aliran yang menyatakan bahwa kita melakukan sesuatu yang bermanfaat dalam pandangan kita. Itu pragmatisme itu. Jadi dia meyakini bahwa selama yang dilakukan itu bermanfaat bagi dia, maka itu boleh dilakukan, bagus untuk dilakukan. Ini kan kurang pas gitu ya. Kadang-kadang orang mengatakan mencuri itu bermanfaat atau tidak? Bermanfaat bagi maliknya kan ya. Tetapi tidak bermanfaat bagi orang yang kena curi itu tadi kan. Pragmatisme itu tidak melihat ini boleh atau tidak, yang penting bermanfaat itu dilakukan. Selama itu bermanfaat bagi dia, entah ini dilarang agama atau tidak, tetap dilakukan itu pragmatisme. Tapi bukan itu yang dimaksud oleh Rasulullah. Yang diminta oleh Rasulullah agar kita melakukan hal-hal yang bermanfaat itu selama yang kita lakukan itu tidak melanggar aturan Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Baik yang kita lakukan itu hal-hal yang berkaitan dengan urusan dunia. Misalkan jogging, itu bermanfaat bagi fisik, dilakukan, boleh, bagus. Fitness bermanfaat bagi tubuh, dilakukan, boleh. Selama tidak melanggar aturan Islam, boleh, baik untuk dilakukan. Lebih-lebih yang dilakukan itu adalah kaitannya dengan ibadah yang ini jelas justru bermanfaat untuk akhirat kita. Jadi kita diminta oleh Rasulullah untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian kita juga diminta oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk selalu minta pertolongan, perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sering kita membaca dalam sholat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sesungguhnya hanya kepada Engkau wahai Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau wahai Allah kami meminta pertolongan, menyandarkan semua persoalan. Jadi segala persoalan yang kita alami disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu pesan Rasulullah Muhammad SAW. Tidak menyandarkan kepada selain Allah. Karena kalau kita bersandar kepada jabatan, entah lagi pensiun soalnya, entah lagi pensiun. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wala ta'jas, dan janganlah kamu merasa lemah. Jangan kamu merasa lemah. Kenapa? Karena kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapain lemah gitu ya? Kalau kita bersandar kepada kayu, boleh jadi kayu itu lampu apa itu ya. Kalau kita bersandar kepada Allah, Allah tidak akan pernah tidur, Allah tidak pernah mati. Hayyun hayyun, Allah Maha hidup. Artinya kita diminta oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk selalu bersikap optimis, yakin, tidak pesimis, tidak berputus asa.
asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang yang berputus asa itu salah satu ciri dari orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka tidak ada tempat bersandar, punya masalahnya seolah-olah tidak bisa diselesaikan, kemudian bunuh ke diri, bunuh diri. Beda dengan seorang mukmin, seorang muslim. Walaupun mungkin masalah yang dia hadapi mungkin dalam otak dia seolah-olah tidak mampu untuk menyelesaikan masalah itu, tetapi kan dia punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan orang ateis rahimahullah. Orang ateis yang katanya mengandalkan otaknya. Ketika dia kena masalah, otaknya tidak mampu untuk menyelesaikan masalah itu, kemana lagi dia akan bersandar? Kemana? Gantung diri. Kenapa? Karena tidak ada lagi tempat bersandar. Beda dengan seorang mukmin, sebesar apapun masalah yang dia hadapi, dia yakin dan percaya bahwa Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Akbar, semuanya kecil dan besar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimahullah. Jadi belum selesai hadisnya. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita sedikit mengulang kembali beberapa anak terbunyi yang disebutkan dalam hadis yang kita bacakan tadi, bahwa yang pertama memiliki sifat malu untuk melakukan hal-hal yang tidak pantas, malu untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akhlak yang terpuji yang kedua adalah kita selalu berusaha untuk memperbaiki kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kita diminta oleh Rasulullah untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik dalam urusan dunia dan lebih dalam urusan akhirat. Kemudian juga kita diminta oleh Rasulullah untuk selalu menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada yang lain, sehingga dengan begitu kita selalu memiliki rasa optimisme, tetap semangat, motivasi yang kuat. Semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah yang bermanfaat insyaallah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup kajian kita kali ini dengan tafadhul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.